Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Hafiz. Saya merupakan siswa Pekmen batch Data Science batch 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil teori tentang uji hipotesis yang saya lakukan pada uji hipotesis untuk project probability. Jadi, uji hipotesis yang saya lakukan adalah uji T dan uji Z, di mana uji T saya lakukan untuk mencari tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non perokok. Jadi kita mencari rata-ratanya. Hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis uji T dengan H0-nya, yaitu mu tagihan perokok sama dengan mu tagihan non perokok, dan H1-nya adalah mu tagihan perokok lebih besar daripada mu tagihan non perokok. Di sini kenapa pakai uji T? Hal ini dikarenakan pada data ini tidak diketahui variansinya, walaupun jumlah datanya banyak, lebih dari 30, tapi masih bisa dilakukan, masih valid, sehingga lebih efisien gitu untuk melakukan uji hipotesisnya. Kemudian hal yang pertama dilakukan adalah menentukan tadi H0 dan H1. Kemudian selanjutnya kita tentukan signifikansi level atau alfa. Saya gunakan alfa 0,05 dengan statistik uji yang dilakukan pada t-test pada 2 sampel karena standar deviasi populasi tidak diketahui. Kemudian analisis hipotesis dilakukan menggunakan Excel. Saya melakukannya menggunakan Excel sehingga didapatlah nilai p-value sebesar 0,0003 dan nilai t kritisnya yaitu 1,96. Untuk uji T sendiri, jika kita bisa mengambil kesimpulan atau aturan penarikan kesimpulan itu, jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka keputusan yang diambil adalah kita menolak H0. Tapi kalau p-value-nya lebih besar, maka kita gagal tolak H0. Gitu. Karena kita menolak H0, maka rata-rata tagihan perokok tidak sama dengan rata-rata tagihan non perokok. Karena kita tadi menolak H0 ini ya. Jadi artinya dia nggak sama. Kemudian karena kita menolak H0, maka kemungkinan terjadinya hipotesis H1, yaitu tagihan perokok rata-ratanya lebih besar daripada tagihan non-perokok. Begitupun dengan tagihan kesehatan seseorang dengan BMI lebih dari 25 dibandingkan dengan tagihan kesehatan seseorang dengan BMI kurang dari 25. Di mana H0-nya yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. H0 adalah mu tagihan BMI lebih dari 25 sama dengan mu tagihan BMI kurang dari 25. H1-nya tagihannya lebih besar, yang 25 lebih besar daripada tagihan BMI kurang dari 25. Kemudian signifikansi levelnya masih 0,05. Kita melakukan uji T juga. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita ketahui nilai P-nya, p-value-nya sebesar 1,49 kali 10 pangkat minus 74. Jadi kecil banget, 0,00 sekian. Dan T kritisnya 1,96. Karena p-value-nya ini sama seperti di atas ya, lebih kecil daripada alfa 0,05, maka keputusan yang diambil adalah kita menolak H0, yang berarti bahwa rata-rata tagihan seorang dengan BMI lebih dari 25 tidak sama dengan rata-rata tagihan seorang BMI kurang 25. Iya, tadi H0-nya kan sama dengan, kalau ditolak H0-nya berarti tidak sama jadinya. Kemudian, karena kita menolak H0, maka ada kemungkinan H1-nya terjadi, yaitu rata-rata tagihan BMI lebih dari 25 lebih besar dari rata-rata tagihan BMI kurang dari 25. Kemudian kita menghitung proporsi perokok laki-laki lebih besar daripada perempuan. Untuk proporsi sendiri, kita menggunakan uji Z untuk menentukan proporsinya. Di sini kita sama aja, kita menentukan H0 dulu, yaitu dengan P cap atau P hat perokok laki-laki sama dengan P cap perokok perempuan.
Ini H0-nya. H1-nya P. P kayak perokok laki-laki lebih besar dari P kayak perokok perempuan atau proporsi perokok perempuan. Signifikansi alfanya 0,05. Kita lakukan uji statistik Z-test. Jadi kita harus tahu dulu um, ininya. Kita masukkan variabel-variabelnya, yaitu ukuran sampelnya 274. Ini saya butuh menggunakan Python. 274 ini adalah populasi dari sampel dari laki-laki perokok dan perempuan perokok. Hasilnya 274. Karena tadi proporsinya H0-nya dianggap sama, maka P-nya sama dengan 0,5 dan pH-nya 0,58. Kemudian kita hitung uji statistik, diperoleh data hasil 2,649. Uji statistiknya, kemudian kita menentukan nilai critical value berdasarkan critical Z value dari Z tabel dengan nilai alpha 0,05. Nah, dihasilkan 1,64 sekian. Nah, disimpan dulu. Kemudian langkah terakhir kita menentukan aturan keputusan dengan cara membandingkan uji statistik dengan critical Z value. Jadi uji statistik yang kita peroleh tadi ini di atas, kita bandingkan dengan Z kritis, Z value ini. Jika uji statistik tadi lebih besar daripada Z kritis, maka kita mengambil keputusan untuk menolak H0. Tapi jika uji statistiknya kurang dari Z kritis atau nilai kritisnya, maka kita gagal tolak H0. Karena tadi ya, uji statistiknya itu lebih besar daripada uji Z-nya. Ini 2,649, yang satunya 1,644. Maka dia ini uji statistik akan lebih besar daripada uji Z kritisnya ini, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Yang berarti bahwa proporsi perokok laki-laki tidak sama dengan proporsi perokok perempuan. Ini tadi karena H0-nya sama ya, karena kita tolak berarti jadi tidak sama. Kemudian dari hasil tersebut kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa kemungkinan terjadi H1 proporsi perokok laki-laki lebih besar daripada proporsi perokok perempuan. Jadi yang membedakan antara t-test dan z-test itu jika datanya jumlahnya lebih dari 30, maka bisa menggunakan z-test. Tapi juga harus diketahui variansinya juga. Tapi kalau misalnya kurang dari 30 dan tidak ada variansinya, maka lebih baik menggunakan t-test seperti itu. Demikian hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.